Meminta utusan dari Mandua Kota Bima untuk siswa terbaik. Akhirnya kita kirim beberapa orang kemarin, akhirnya 2 orang yang lolos ke provinsi atas nama Rizalur Rahman sama Suci Safira Putri. Dari 2 orang itu alhamdulillah Rizal bisa lolos sampai ke tingkat nasional. Ini semakin menggambarkan betapa usaha keras, kerja keras dan doa yang dilakukan oleh seluruh keluarga besar kita di Mandua ini bisa kita rasakan hasilnya. Mudah-mudahan prestasi ini akan terus kita pertahankan di berbagai bidang, baik di bidang olahraga, di bidang seni, di bidang akademik, terus kita akan mengukir prestasi. Kami selaku pembina merasa bangga dan sangat bahagia karena ada yang dari Mandua, 2 orang dari Mandua yang masuk ke sampai tingkat provinsi atas nama Rizalur Rahman sama Suci Safira. Untuk pembinaannya di Madrasah Aliyah Negeri 2 Kota Bina ini, pembinaannya tidak pas ada lomba, akan tapi memang sudah dirancang oleh Waka Kurikulum beserta jajarannya mulai dari pertama mereka masuk sampai mereka kelas 3. Jadi pembinaannya sudah ada program khusus, itu masuk pada program kurikuler yang ada di Mandua. Pertama kali diikutin dan sebenarnya lomba ini sudah dari 2 tahun 3 tahun yang lalu. Pada tanggal 6 Mei mendapat surat dari Lembaga Perlindungan Anak, tanggal 16 sampai dengan tanggal 18 mengikuti lomba, dan alhamdulillah kami dari Mandua mampu bersaing dengan SMA sederajat lainnya dan mendapat posisi untuk perwakilan Kota Bima. Perlombaannya di sana dilakukan dengan beberapa teknis, salah satunya mereka memberikan sebuah materi dari Badan Perlindungan Anak, kemudian dipahami oleh siswa-siswa, kemudian dipresentasikan yang pada akhirnya akan ada seksi tanya jawab dan akhirnya akan dinilai oleh tim dari pusat untuk siapa yang berhak akan mengikuti atau yang akan mewakili Kota Bima tersebut. Untuk di provinsinya modelnya berbeda. Di sana dipecahkan, ada namanya Duta Anak, kemudian ada yang namanya Forum Anak. Nah, untuk Duta Anak ini diikuti oleh Suci Safira Putri, kemudian Forum Anak ini diikuti oleh Rizalur Rahman. Tetapi kedua posisi ini dibedakan lagi, satunya berada di Narmada, satunya berada di Hotel Lombok Raya. Alhamdulillah untuk tingkat nasionalnya satu-satunya yang ada di kota atas nama Ananda Rizalur Rahman nyampe ke tingkat nasional. Bagaimana cara kita untuk menjadi pelopor teman-teman yang ada di provinsi-provinsi? Kemarin saya sudah mengikuti kegiatan Forum Anak Nasional di Hotel Lombok Raya, Kota Mataram. Yang dimana Forum Anak Nasional itu diikuti oleh seluruh anak Indonesia dari 34 provinsi kita. Kita langsung dikasih pembekalan dari provinsi NTB dulu, pembekalan tentang bagaimana cara kita nanti di sana, bagaimana cara kita berbicara, bagaimana cara kita bertindak dengan teman-teman yang dari provinsi-provinsi luar. Saya sangat senang karena dapat berkomunikasi, dapat bertukar cerita dengan teman-teman yang berasal dari luar provinsi, seperti dari Papua, dari Riau, dari Bangka Belitung, dan lain sebagainya. Saya sangat senang karena kita semua dari seluruh provinsi di Indonesia disatukan dalam satu ruangan. Dan di dalam forum itu kita diberikan informasi dari narasumber-narasumber hebat yang merupakan orang-orang paling terpandang di Indonesia. Seperti Kak Seto dan Ibu Menteri Yohane, ya Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, dan Ibu Puan Maharani dan lain sebagainya. Saya juga mewakili NTB untuk menyampaikan aspirasi-aspirasi anak NTB dan menjelaskan apa saja problem-problem, apa saja masalah-masalah yang paling urgent, yang paling mendesak yang terdapat di Provinsi NTB kita tercinta ini.
Pada saat itu cuma ada 6 provinsi yang ditunjuk dan termasuk provinsi NTB. Saya bertanya kepada narasumber, bagaimana cara kita untuk mengantisipasi kasus eksploitasi anak seperti anak-anak yang menjadi buruh, anak-anak yang menjadi pengamen, anak-anak yang menjadi pengemis di jalan-jalan. Nah, bagaimana cara bapak-bapak pemerintah untuk mengatasi hal tersebut? Kemudian pertanyaan saya yang kedua adalah bagaimana cara bapak-bapak pemerintah ataupun cara kita semua untuk memutuskan mata rantai dari narkoba yang sangat mudah diakses ke Indonesia. Kemudian kenapa Indonesia menjadi sasaran utama untuk mengakses narkoba tersebut. Yang saya mau tekankan kalau di sana itu yang paling ditekankan adalah hak-hak anak. Kenapa hak-hak anak? Saya juga tidak tahu. Tapi yang saya harapkan orang-orang juga di sana memperhatikan kewajiban anak. Anak memiliki 4 dasar, hak dasar yang pertama hak hidup, hak tumbuh kembang, berpartisipasi, dan mendapatkan hak perlindungan. Karena semua orang di sana menurut saya lebih memperhatikan hak anak dibandingkan kewajiban anak, sehingga tidak ada keselarasan, tidak ada keseimbangan antara hak dan kewajiban, sehingga anak-anak lebih menganggap remeh. Dan karena hal tersebut ini juga banyak timbulnya kekerasan terhadap anak ataupun kasus-kasus penyimpangan lainnya yang dilakukan oleh anak. Karena saya harap orang tua ini merupakan satu PR besar buat para orang tua untuk memberikan pengajaran tentang akhlak, bagaimana cara anak untuk mentaati orang tua, bagaimana cara anak untuk mentaati guru, bagaimana cara anak untuk mentaati norma-norma yang berlaku, bagaimana cara anak untuk pokoknya anak-anak lebih baik lagi. Karena apabila 2 hal ini bisa menyatu, haknya diberikan, kewajiban mereka pun mereka berikan kepada kita, maka saya yakin ke depannya Indonesia akan melahirkan anak-anak yang berkualitas. Sekolah Mandua sangat mendukung saya, apalagi guru-gurunya sangat mendukung, termasuk kepala sekolahnya juga. 2 orang tua juga sangat mendukung, dan kedua orang tua saya sangat bangga dengan apa yang telah saya dapat. Saya harap kalian adik-adik buat bisa belajar lebih giat lagi, bisa bukan cuma omong doang. Apapun yang kalian ingin lakukan nanti, apapun program-program kalian, jangan cuma kalian ngomong di forum anak nasional itu, jangan kalian cuma ngomong di depan Jokowi, sedangkan ketika kalian pulang nanti ke daerah kalian masing-masing, kalian tidak melakukan apa-apa.